Masih bersama saya Tria Wahyuda dan 3 narasumber kita yang luar biasa yang sudah menjelang siang hari ini penuh dengan semangat. Topik kita masih membahas tentang penanggulangan rabies berbasis keluarga. Nah, bagaimana ciri-ciri anjing atau HPR yang sehat dan yang sudah terinfeksi virus rabies? Mungkin Bapak Wayan Sunada bisa bantu kita untuk menjelaskan? Terima kasih Tria. Jadi tadi sepintas sudah kita sampaikan ciri-ciri anjing yang terinfeksi rabies. Ciri-cirinya tadi itu adalah satu, ekornya dilengkungkan ke bawah. Kayak orang ketakutan begitu ya? Kayak orang ketakutan. Tiga, kayak anjing ketakutan, bukan orang. Kayak anjing ketakutan. Anjing ketakutan. Kayak anjing ketakutan, mengeluarkan air ludah berlebihan, air liur berlebihan, itu takut dengan air, takut dengan sinar matahari, dia ketakutan itu. Persis ini kayak zombie. Kalau zombie kan begitu, takut sama vampir. Kayak vampir seperti itu. Takut dia. Itu sering bersembunyi. Kalau ada anjing yang bersembunyi, jangan diganggu. Jangan sok kenal, sok dekat sama anjing. Oh ya begitu. Itu, sok kenal, sok dekat. Pas anjing lagi punya anak, kita ganggu anaknya. Pas anjing sedang tidur umpamanya, ekornya melingkar, kita injak ekornya. Itu nggak boleh itu, berbahaya banget itu, berbahaya banget. Nah itu seperti itu. Dan bagaimana penularan penyakit rabies ini? Kalau penyakit rabies kan biasa disebut dengan HPR, hewan penular rabies. Kalau hewan penular rabies itu menularkan ke manusia itu namanya zoonosis. Zoonosis seperti itu. Nah jadi penanganannya adalah bagaimana penularan itu? Itu yang pertama. Penularan itu adalah kita juga mengajak kepada masyarakat untuk membuang sampah jangan sembarangan. Membuang sampah jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Kita jaga juga lingkungan kita. Niki dua, kita jaga lingkungan kita. Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu anjing-anjing peliharaan kita yang kita liarkan itu, kita lepas, itu yang dimakan. Makanan sisa-sisa yang sudah busuk karena tidak dimasih makan sama tuannya. Terpaksa itu yang dimakan. Itu juga menyebabkan anjing itu kena terinfeksi rabies. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anjing kita, anjing rumahan, anjing peliharaan itu kita bebas liarkan. Nah itu akan di malam hari, biasanya anjing-anjing itu berkumpul. Dia melakukan ya sejenis ada yang pacaran gitu loh. Dugem. Ada yang dugem gitu. Ada musyawarah. Ada musyawarah gitu ya. kan, ini rame di situ. Mereka reuni. Nah itu anjing saling jilat gitu jilat. ya. Anjing yang sudah terinfeksi rabies itu berpotensi banget untuk menularkan ke anjing kita. Ke anjing yang lain. Nah, ke anjing terutama Berarti anjing urban. ketika dia saling jilat pun itu bisa masuk bisa ya? masuk Lewat mulut, mata. Manusia dengan manusia juga gitu. Nah, manusia dengan manusia. Kalau metodenya hampir sama manusia ke manusia Betul, dengan betul. binatang-binatang tuh metodenya hampir sama dari jilatan. Kalau mata. manusia yang awalnya digigit sama anjing yang terinfeksi rabies, Baik. nah, kita sudah terinfeksi nih. Kita gigit sekarang, saya gigit Rian umpamanya. Jangan. Kita menjilatnya. Langsung ada jilat, ada Nah, apa-apanya iya. yang dijilat. Itu kena itu gitu Nah loh. makanya gitu kan anjing saling jilat, makanya Saling bahaya jilat. juga kalau Bahaya ya. manusia Nah, jilat itu. gitu. Makanya kepada pemirsa News TV dimanapun berada, marilah kita, anjing-anjing kita, jangan dibebas liarkan. Kita kandangkan, kita ikat. Nah, kalau anjing itu agak stres, kan Kalau sewaktu-waktu diikat, kita kan bisa ajak jalan-jalan, Betul. tetapi diikat gitu loh, ajak jalan-jalan sebentar. Setelah itu kita ikat di rumah lagi atau dimasukkan ke dalam kandang supaya tidak menularkan Tapi rabies ada itu. yang alasannya Pak Kadis, kalau saya kandangkan, kalau saya ikat kesian anjing saya begitu kan, dia kasihan anjingnya, stres itu kan, benar. dia meraung-raung, Ya, benar. menggonggong. Tapi emang anjing emang menggonggong Menggonggong, ya. benar. Nah kalau kita menggonggong kan jadi seperti Salah anjing, jadinya. salah. Ya, kalau memang begitu Bunda, kasihan anjingnya apa kasihan nyawanya? Nah betul, Benar. iya. Itu kita bicara ini agak serius sedikit Bu. Iya. Benar. Agar menjadi keseriusan juga di masyarakat gitu Iya. loh, untuk menangani rabies ini Betul, gitu loh. betul. Mari rabies ini kita tangani secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Baik. Gitu. Berarti Terutama di desa adat nih Bunda. Karena desa adat itu kan kuat banget itu. betul. Iya. Terlibat. Sistemnya Ya, masuk ke sistem sana ya. gitu. Iya. Sistem Iya. nanti kita Keterlibatan masukkan desa adat. keterlibatan itu adalah desa adat. Masyarakat kita kalau sudah menyebut desa adat, kekuatan kita itu ada di desa adat sebetulnya. Iya. Yang mengambil peran itu yang penting banget adalah desa adat. Desa adat. Supaya rabies ini cepat bisa kita tuntaskan. Di tayangan video awal itu Pak Kadis kan sudah juga ada vaksin di Banjar-Banjar. Berarti Banjar, sistem betul. sudah Ah, masuk, itu sistem sudah sebetulnya terpola Pak Kadis. Sebetulnya sistem kita sudah terpola. Baik. Kita sudah membentuk TISIRA, tim siaga rabies.
itu sudah kita latih 4 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Yang kita latih itu adalah kepala desa, Babinsa, bidan desa, Yohana muda-mudi itu kita latih, termasuk juga mahasiswa tingkat akhir itu sering kita mintain bantuan untuk ikut membantu memaksin anjing-anjing itu, gitu loh. Nah, jadi kaitan dengan anjing yang diliarkan, kita sudah membentuk tim. Tim itu terdiri dari 5 orang. Kalau kita menangkap anjing sendirian kan tidak bisa. Betul. Makanya kita membentuk tim itu. Jangankan kita yang menangkap, yang punya saja yang tidak bisa menangkap anjingnya sendiri gitu loh. Kita bentuk lah. Itu kalau yang dipelihara kan Bapak. Yeah. Ini kan banyak yang pembawanya malah dari anjing yang memang benar-benar liar. Itu penanganannya gimana? Yang benar-benar liar itu nangkapnya itu ya, loh, kita Pak nangkap Adis. itu kita menggunakan tulup. Apa berarti namanya? dibius dulu ya? Dibius, Dibius. ya. Cara membiusnya adalah dengan menggunakan tulup. Dari jarak jauh kita tulup dia, ketika dia kena itu nanti dia agak pingsan dulu. Dia Nah, setelah dia pingsan. pingsan baru kita vaksin. Karena terpengaruh bius divaksin. Berarti Karena- metode-metode itu sebenarnya sudah ada berarti Sudah, ya, dan sudah. memang sudah disosialisasikan Bukan juga dari sudah ada, sahabat. sudah kita lakukan. Sudah dilakukan. Sudah kita lakukan gitu Baik. loh. Dan itu yang pertama, yang kedua adalah menggunakan jaring. Jaring. Jaring kita tangkapin, wah, dengan jaring. Begitu kita tangkapin, itu baru kita vaksin seperti itu. Baik. Ya. Jadi ini akan sebenarnya ini bukan tindakan yang kasar atau dengan brutal, tapi ini adalah metode agar Ya. kita sebagai manusia juga tidak terinfeksi. Jadi kita harus melakukan Iya. beberapa hal, dan ini bukan penyiksaan karena kita juga harus mengamankan jiwa kita agar seluruh masyarakat juga mendapatkan kenyamanan, Ya. ketenangan, dan semua anjing yang ada di Bali itu juga aman. Wisatawan juga merasa nyaman untuk datang Iya, ke Bali. kan Tria, tetap saja kan petugas-petugas itu ketika menangani vaksin tetap mengutamakan peri keanjingan. Yes, Betul, betul. Nah, ini lagi satu, Trian. Yes. Bagaimana kan jumlah anjing kita itu banyak banget nih, Bunda. Betul. 620.000 ekor. 620 Untuk ribu. khusus di Bali itu, yang paling banyak adalah Denpasar sebenarnya, Bunda. Denpasar paling banyak sekitar 89.000 ekor itu ya, khusus Denpasar aja. Itu marilah kita sama-sama untuk mengendalikan anjing ini. Kita tekan populasinya, gitu loh. Caranya gimana, Cara- Pak Kadis? Nah, itu caranya gimana? Sama-sama Yang pertama tertarik adalah ini. kita lakukan kebiri. Kalau zaman dulu ini kebiri ini sudah ada. Rian. Bahasa Balinya itu diteras. Diteres itu, supaya tidak mengawini anjing yang lain. Itu yang jantan Dimandulin kita, dia ya? dimandulin, Bunda. Itu yang pejantan kita teres, sedangkan yang betina kita lakukan steril. Baik. Ya, steril. Jadi ini dah masyarakat kita yang kadang-kadang ketika anjingnya punya anak gitu, anaknya itu Lebih enggak dari kebutuhan dibuang terus. dibuang. Di mana dibuang itu? Di pasar, di pantai, Tempat sampah. tempat sampah. Itu berpotensi untuk menyebarkan virus rabies. Di samping itu juga berpotensi pengembangbiakan Justru anjing populasinya itu, di sana populasinya yang, akan di tidak situ karena terkendali. dia lihat tidak terkendali di situ Baik. gitu loh. Ya, seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Ya. Pak Kadis, itu kebanyakan anjing yang dari 620.000 itu ras lokal atau anjing luar? Semuanya, Bunda. Iya. Ras lokal, dan sekarang itu banyak yang di masyarakat adalah anjing-anjing dari luar itu, Bunda, gitu loh. Itu sudah ada perdanya. Jadi kalau itu. yang memelihara anjing ras luar itu ada izin, ada ada apa? izin itu. Kalau tidak ada izin, bisa kita tindak urus lanjuti. izin. Oh, berarti memang sebenarnya yang penting sehat itu. gitu ya, dan Iya, kita sehat. juga harus mengikuti peraturan yang ada. Berarti walaupun itu adalah binatang peliharaan kita, belum tentu itu juga aman, harus tetap yang namanya diberikan vaksin rabies secara berkala. Betul. Dan kalau boleh tahu, apakah vaksin rabies itu bisa diberikan secara gratis kepada kita atau ada hal-hal khusus yang kita dapatkan untuk bisa mendapatkan vaksin rabies? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi bersama seluruh narasumber untuk menjelaskan lebih rinci lagi tentang virus rabies ini berbasis keluarga. Tetap bersama kami di iNews Bali.